Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang saya banggakan rekan-rekan saya yang hari ini akan membersamai saya mempresentasikan hasil eh, mata kuliah, tugas mata kuliah kita yaitu mengenai membahas hak-hak warga negara yang dilindungi oleh hukum, yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian rekan-rekan sejawat Fakultas Hukum yang menjadi audiens, yang nanti akan menjadi viewers atau penonton, yang akan menonton hasil diskusi kami kali ini yang saya cintai. Hari ini saya ditemani oleh keempat rekan saya ya untuk membahas mengenai salah satu judul yang berjudul di mana kami ini terpilih untuk mempresentasikan tema mengenai hak asasi manusia dalam hak sipil yaitu hak persamaan dalam hukum. Bisa di next? Oh ya. Nah, selamat datang di kelompok 3. Kita dari kelompok 3 akan berdiskusi pada malam hari ini ya. Boleh pada diskusi kali ini mungkin setelah menonton atau eh, kalian misalnya ada join dan lain sebagainya, boleh tidak sepakat terhadap apa yang sudah kita presentasikan atau teman-teman punya pendapat lain, tapi kita hari ini akan senang-senang karena kita akan diskusi mengenai hak asasi manusia yaitu hak persamaan dalam hukum. Next. Perkenalkan, nama saya Siti Rubatu Najwa selaku moderator. Di kegiatan presentasi kita hari ini, saya ditemani oleh empat rekan saya, yaitu Selvi Oktaviani. Kepada Selvi bisa saya hai. Nah, kemudian ada Zahra Khairiyah, bisa saya hai. Kemudian ada juga Muhammad Refa Asyari, ya, yang hari ini ngebantu moderator untuk menjadi operator slide PPT. Dan kemudian terakhir ada Revian Faza Malik, ya, bisa saya hai Revian. Nah, hari ini kita akan mulai presentasi kita ya. Sebelum jauh membahas mengenai apa sih, kita akan membahas apa, kemudian bagaimana kita memahami gitu ya. Kita masuk dulu ke latar belakang. Nah, jadi kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, bisa ditampilkan Bung Reva latar belakangnya. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pernah nggak sih mendengar kata sama gitu, kosakata sama, kemudian kosakata setara, kemudian kosakata sebanding, selain itu sesuai. Nah, pernah gak sih kayak aku harus sama sama kayak kamu. Nah, kemudian aku harus setara nih, kita tuh harus setara. Terus gak bisa dong, gak fair, harus sesuai gitu. Nah, aku kan sebanding nih sama kamu gak adil nih sama aku gitu, dan lain sebagainya yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebenarnya sama nggak sih kosakata itu? Sebenarnya dari sintaksisnya atau perubahan katanya tadi dari sama, setara, sebanding, sesuai itu berbeda jelas. Tetapi pada kata semantiknya itu maknanya tuh sebenarnya sama. Jadi sama di sini memiliki makna atau arti yang sama, tidak beda jauh. Atau biasanya teman-teman secara ringannya eh, pernah dengar kata sinonim. Nah, sinonim itu thesaurus. Nah, ini thesaurus, thesaurus kata sama gitu. Nah, kemudian kan kalau kita belajar bahasa ada sisipan, sisipan awal, sisipan akhir, sisipan tengah, sisipan awal akhir. Nah, disebutlah dengan persamaan dan kesamaan. Nah, di sini kita akan membahas nih sama, setara, sebanding, sesuai itu seperti apa. Nah, kalau yang disebut dengan kata-kata ini, keempat kata ini disebut dengan morfem bebas. Artinya morfem bebas ini dia tidak terikat. Jadi artinya pasti sama, sama, setara, sebanding, sesuai. Beda kalau sudah jadi morfem terikat. Jadi dia eh, ada lagi makna yang baru yang dilahirkan. Nah, kayak kita yang akan dibahas kali ini itu morfem terikat yang asalnya kata keywordsnya itu sama, setara, sebanding, sesuai. Ketika udah ditambahkan sisipan seperti sisipan pe dan an, ke dan an, itu akan berubah maknanya. Gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan morfem terikat kalau dari segi bahasa. Nah, yuk kita bahas supaya kita lebih tahu sebagai mahasiswa hukum, bagaimana sih hak asasi manusia di bidang equality tadi, persamaan tadi. Nah, bisa di next, Bung Reva.
Nah, teman-teman sebelumnya pernah melihat gak sih kondisi di bawah ini, gambar yang di kiri dan di kanan? Mohon maaf, harusnya saya menamakan ya gambar satu atau gambar dua atau pakai variabel apapun yang melambangkan gambar. Tapi yang intinya teman-teman bisa melihat dua gambar berbeda di sini. Di sini saya sudah kasih judul equality versus equity. Nah, kemudian kenapa sih metode pertanyaan ini tuh bagus untuk metode pembelajaran karena sebenarnya ini tuh bahasa sebagai stimulus. Artinya kita menginduksi orang untuk melihat perbedaan-perbedaan setelah kita menampilkan gambar. Jadi orang-orang bisa melihat nih perbedaan-perbedaan tadi. Nah, kita mau melihat apa sih yang ada di dua gambar ini, kemudian apa yang harus kita amati, kemudian apa yang harus kita analisis, kemudian apa yang harus kita simpulkan dari dua gambar ini gitu ya, apa persamaan dan perbedaannya gitu. Pasti kan kita melihat seperti itu ya teman-teman. Nah, pernah nggak sih teman-teman lihat mungkin di media sosial atau mungkin pernah diajarkan oleh guru-gurunya atau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita analisis misalnya nih di kegiatan belajar mengajar, pasti dosen atau guru dulu mengajarkannya, menginduksinya, menstimulusnya kayak, ayo, pernah nggak ngelihat gambar ini? Atau apa sih gambar ini tuh bercerita tentang apa misalnya. Nah, ini pun sama gitu. Kita harus menganalisis apa perbedaan gambar ini. Nah, gambar ini tuh berrelevansi dengan topik yang akan kita bahas. Nah, singkatnya gitu ya, di gambar yang sebelah kiri, equality dan equity itu sebenarnya hampir sama tetapi terlihat sama tapi sebenarnya maknanya beda. Equality itu lebih kompleks dibanding dengan equity. Yang kita bahas dulu sekarang adalah equity. Tetapi pada saat hak persamaan di dalam hukum itu maksudnya sudah equality, sudah dia menerima morfem terikat, artinya dia jauh lebih kompleks pemahamannya. Nah, teman-teman lihat di situ ada tiga orang, warnanya sama gitu ya, terus kemudian dapat tangganya sama gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus setelah memperlihatkan atau menganalisis samanya, apa sih bedanya gitu. Nah, teman-teman pasti terlihat kan apa sih sebenarnya perbedaannya. Nah, kita bisa lihat nih, orang-orangnya tingginya nggak sama, tuh ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang aja, ada yang pendek. Kemudian warnanya berbeda, mungkin seperti itu. Terus batu-batunya atau bata-batanya itu berbeda. Nah, kalau di equality dapat dikatakan gitu ya, kalau dilihat secara empiris gitu, itu berbeda dengan equity. Kalau equality, mau orangnya panjang, mau orangnya pendek, mau orangnya tinggi, gendut, apapun itu, dia tetap dikasih batanya satu. Mau itu nanti dia, kok tapi beda loh, aku jadi gak bisa lihat. Misalnya di studio bola. Stadion bola itu kita harus melihat nih, sedangkan yang pendek gak kelihatan. Tapi kalau kita menganut tadi, yaitu ya tadi, oh supaya kelihatan berarti apa? Oh berarti balik nih yang ke gambar yang kanan, dia harus dikasih lebih banyak batanya supaya melihat stadion tadi. Nah, tapi sebenarnya konsepnya ini berbeda. Makanya kalau kita mengamati equality dengan equity itu berbeda. Jadi kesamaan dan persamaan itu berbeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada logika hukum juga sebenarnya di sini. Kemudian ada logika bahasa juga atau bahasa hukum di sini yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih equality dan equity itu. Jadi supaya teman-teman tahu gitu bahwa equality dan equity itu apa. Nah, equality dan equity itu akan disampaikan oleh rekan saya, mohon maaf, Revian Fazamali. Kepada Revian dipersilahkan. Bisa di next, Muhammad Reva. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu equality dan juga equity, melanjutkan dari yang moderator sampaikan bahwa equality. Kali ini saya akan mengambil dari pengertiannya. Equality ini dikutip dari United Way National of Capital Area. Kesetaraan berarti memberi nilai yang sama tanpa membeda-bedakan dalam suatu keadaan, menyangkut hak, status, dan kesempatan pada setiap individu atau kelompok. Nah, karena kita mahasiswa, kita dapat melihat dari sisi pendidikan, di mana sebuah kesetaraan berarti memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa atau siswa untuk belajar tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi yang dialami oleh mereka. Nah, namun sayangnya kesetaraan ini seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun pertimbangan alami yang dimiliki oleh individu ini. Terus yang kedua yaitu equity atau keadilan, di mana mengakui adanya perbedaan antara individu dan juga memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang mereka miliki.
Dengan adanya keadilan ini, kita mencoba untuk menghilangkan ketimpangan yang ada di masyarakat saat ini dengan memberikan bantuan atau sumber daya kepada mereka yang membutuhkan. Eh, dengan melakukan hal ini juga, maka akan memungkinkan untuk individu-individu yang memiliki kesulitan atau keterbatasan misalnya gitu, untuk bisa memiliki akses yang sama dan adil mengenai suatu kesempatan dan sumber daya ini. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, jadi itu ya teman-teman, teman-teman bisa melihat apa sih secara garis besar equity dan equality itu apa. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan equality. Nah, di sini saya menjelaskan equality sama dengan equality before the law. Artinya di sini tuh berarti berkaitan. Nah, eh, hal konsep ini tuh akan dijelaskan oleh saudara Reva. Ya, terkait apa sih yang disebut dengan equality before the law dan kaitannya dengan hak persamaan di hadapan hukum tadi. Kepada Reva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Equality before the law merupakan suatu asas yang berarti persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional dalam salah satunya adalah memperoleh hak persamaan di hadapan hukum. Adapun dasar hukumnya, saya mengambil satu pasal yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecualinya. Kenapa ada equality before the law? Jangan lupa kalau di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum itu seperti apa sih? APDC menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya istilah the, the rule of law, yaitu satu Superman of law, dua equality before the law, tiga dua process of law. Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu satu pelindungan hak asasi manusia, dua pembagian kekuasaan, tiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, empat peradilan tata usaha negara. Dasar hukum lain tentang kesamaan dalam hukum. Poin 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1. Poin 2. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang turunnya yakni Undang-Undang tentang Peradilan Umum, tentang Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Poin 3. Tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bagian konsideran huruf A, menerangkan bahwa setiap negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Poin 4. Tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat 2 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, pelindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian Pasal 5 Ayat 1 dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga dikatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi gitu ya teman-teman terkait dengan dasar-dasar hukum. Jadi ketika kita misalnya mau nanti menuntut hak-hak kita, tadi ya ada ya di Undang-Undang Konsideran bahwasannya hak itu berarti kita berhak untuk menuntut perlakuan seseorang terhadap kita kalau itu memang jadi hak kita. Terus juga pasarnya tuh jelas gitu loh. Pasar dalam artian medianya tuh jelas dalam hak asasi manusia. Kemudian dasar-dasar hukumnya juga jelas banyak diatur ya teman-teman. Jadi HAM itu sudah universal ya. Cuma kita kan sudah HAM-nya sudah tidak universal ya. Artinya tidak bebas nilai, tidak bebas nilai. Artinya terikat oleh aturan-aturan yang lain, norma-norma yang lain. Makanya ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 tadi bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
ya, baik itu apapun itu bentukannya tidak ada terkecuali. Nah, kalau udah ada kata tidak ada terkecuali, mau itu misalnya orang gendut, mau itu orang pendek, mau itu rambutnya lurus, mau itu rambutnya keriting, mau matanya belok, mau matanya sipit, mau warnanya putih, mau warnanya hitam, dia berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Seperti itu ya. Jadi apa namanya banyak banget gitu kasus-kasus yang kita itu sebenarnya nggak memperoleh aturan hukum yang sama seperti itu. Nah, kemudian bisa eh, kita tahu gitu loh dasarnya tuh nanti dari mana ketika kita menuntut hak kita untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, selain itu ada relevansi equality before the law dengan due process of law. Due process of law ini merupakan tadi salah satu ciri negara hukum yang adanya penjaminan hak asasi manusia. Nah, relevansi ini berarti relevansi itu keterkaitan satu sama lain. Akan dijelaskan oleh Zahra Hairiah. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang relevansi equality before the law dengan due process of law. Nah, apa sih relevansinya? Jadi, equality before the law dengan due process of law itu merupakan prinsip dan pedoman sebagai asas dalam menegakkan hukum. Terus, suatu konsep yang kontradiskriminasi juga, dan menggambarkan bahwa hukum itu menghormati kedudukan warga negara. Next. Nah, selanjutnya ada hak-hak persamaan dalam hukum yang berhak didapatkan oleh warga negara. Nah, dikutip dari artikel hukum online, ada 11 macam hak persamaan warga negara di hadapan hukum. Nah, yang pertama itu ada hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi, setiap warga negara eh, bisa siapa aja duduk di kursi pemerintahan begitu tanpa melihat etnis, budaya, ras, dan lain sebagainya. Terus ada hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, tadi ya sesuai adagiumnya equality before the law. Jadi semua orang itu sama di hadapan hukum tanpa dibeda-bedakan. Terus selanjutnya ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Terus ada hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Lalu ada hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Next. Baik, oke, selanjutnya ada hak untuk diadili menurut hukum tanpa diskriminasi. Jadi kembali lagi kepada adagiumnya equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Terus selanjutnya ada hak untuk mengakses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lalu ada hak untuk tidak ditangkap, ditahan, digeledah, atau disita, kecuali atas perintah tertulis dari kuasa yang sah. Jadi, kalau misalkan kita eh, ditangkap, ditahan, atau digeledah tanpa ada surat perintah penangkapan, itu kita bisa berontak gitu ya, karena kita mempunyai hak gitu. Terus selanjutnya ada hak atas penerapan asas praduga tak bersalah. Selanjutnya ada hak atas penuntutan ganti rugi atau rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukum yang ditetapkan. Nah, jadi kalau misalkan kita dituntut gitu ya oleh penegak hukum atau aparat penegak hukum tanpa adanya surat kuasa tadi, kita berhak menuntut balik atas ganti rugi atau rehabilitasi terhadap aparat penegak hukum tersebut. Lalu selanjutnya ada hak untuk diperiksa perkaranya apabila sudah diajukan ke pengadilan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi tadi ya ada hak-haknya tadi. Coba bisa jangan dulu di apa? Jangan dulu digeser, Bung Reva. Nah, sebenarnya kan hak-hak ini tuh banyak ya, teman-teman. Hak persamaan dalam hukum, hak warga sipil tuh sebenarnya banyak banget yang diatur oleh undang-undang ya. Kita berbicaranya dalam konteks sempit gitu loh. Nah, hak-hak yang di slide kedua ini lebih banyak dialami oleh orang-orang gitu loh. Ya, kalau yang tentang ras dan etnis sih itu udah di luar negeri juga ada ya yang bahkan waktu itu di kasus saya itu diterimanya gara-gara itu HAM-nya tuh si polisi Amerika dia ngebunuh orang warga negro. Jadi dianiaya seperti itulah teman-teman.
Nah, selain itu yang paling kalau menurut kita ya kita sepakati banyak sekali hak untuk mengakses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ini tuh berarti untuk kategori ya, kalau misalnya kita harus dijabarkan lagi nih sebagai orang hukum bahwa yang berhak mengakses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan itu yang seperti apa sih? Makanya ada yang disebut dengan tipir, tipiring, tindak pidana ringan seperti lalu lintas, tilang dan lain sebagainya. Jadi aksesnya tuh peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Nah, jadi untuk tipiring ini yang jenis-jenisnya pelanggaran biasanya dia menggunakan asas ini nih teman-teman. Jadi next time kalau teman-teman misalnya kita kan nggak tahu ya kena tilang atau berhadapan dengan polisi yang berkaitan dengan tipiring atau pelanggaran-pelanggaran yang bisa sebenarnya diakses secara sederhana, cepat dan biaya ringan, itu kalau kita diberat-beratin, dipanjang-panjangin, disusah-susahin, itu teman-teman bisa tuh menuntut hak teman-teman gitu, bisa education juga kepada orang-orang. Makanya mungkin kita mikir gak sih kayak katanya bayar di tempat beres tuh nggak ada masalah atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita mengakses peradilan yang seperti karena kan kosakatanya mengakses peradilan ya, jangan sampai salah konsep juga. Tetap kalau sudah masuk peradilan gitu ya. Nah, peradilannya sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, sebagai orang hukum, kalau kita salah, misalnya ditilang atau dan lain sebagainya, ya udah lebih baik kita masuk ke pengadilan gitu ya. Kejaksaan misalnya, biasanya di jaksa juga suka ada tempat pengambilan ini gitu. Nah, kita mengaksesnya dengan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apalagi kalau misalnya kita sudah kooperatif, tapi kalau disusah-susahin kan suka ada ya oknum-oknum orang yang kayak gitu kita temuin aja, dia mempersulit kita nih gitu. Nah, kita sebagai hak kita gitu ya, persamaan kita di depan hukum, kita jangan takut. Mau dia makanya tadi ada disampaikan mau itu orang biasa atau pejabat pemerintah ya, mau aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Ya kalau kita berhadapan di depan hukum sama, mau Anda jaksa, mau Anda hakim gitu ya, mau Anda polisi, TNI, tetap aja sama. Kemudian hak untuk tidak ditangkap dan ditahan juga itu sama ya. Nah, kemudian ada yang ini nih yang bermasalah hak atas penerapan asas praduga tak bersalah. Teman-teman pasti tahu dong asas praduga tak bersalah. Jadi seseorang itu tidak boleh dianggap salah sebelum ada keputusan dari pengadilan, dari hakim. Nah, sayangnya ada aja lagi-lagi oknum polisi yang suka kayak begitu di tindakan penyidikan dan penyidikan. Jadi kita itu kayak sampai waktu itu asas praduga tak bersalah itu adalah sebenarnya kendalanya mungkin ya waktu itu kan di mata kuliah hukum acara pidana kan dijelaskan juga ya ada dulu bahwa dalam menanggapi kasus pidana gitu ya di penyidikan lah intinya itu orang tuh tidak ada hak asasi manusia, tidak diperlakukan secara manusia, dibeda-bedakan, kemudian disiksa dan lain sebagainya gitu ya. Itu karena dia susah ngaku. Makanya yang kasus pernah kan banyak orang yang gak mau ngaku disuruh ngaku jadi digebugin. Sebenarnya itu juga dilema ya. Polisi mungkin dari segi sudut pandang polisi ingin cepet-cepet dapat nih gitu ingin cepet-cepet dapat bahwa bener gak sih misalnya Zahra Hoiria teh kamu teh bener gak sih Zahra kamu teh mencuri gitu tapi si Zahra teh nggak ngaku-ngaku nih kan polisi kesel ya sedangkan penyidikan harus tetap berjalan harus cepet harus masuk dan lain sebagainya gitu sedangkan si Zahra nggak kooperatif nih nah sifat yang tidak kooperatif tadi yang menimbulkan akhirnya kalau gak digebugin dia ngaku salah tapi ada juga orang yang digebugin dia gak salah tapi akhirnya dia ngaku salah karena untuk berhenti digebugin tadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak aja sih kita bisa manggil psikologi, mungkin bantuan hukum gitu ya. Kalau polisi aparat penegak hukumnya misalnya tidak mahir atau misalnya kewalahan untuk bisa membuktikan dia bersalah agar dia bisa masuk ke jaksa pengadilan gitu ya. Ke kejaksaan gitu kan sebelum ke pengadilan ke kejaksaan dulu ya kita bisa minta bantuan misalnya psikologi gitu ya makanya ada psikologi hukum kita melihat apakah orang ini bohong apa enggak dan lain sebagainya. Jadi hak atas penerapan asas praduga tak bersalah ini juga sebenarnya penting untuk ditegakkan ya teman-teman. Cuma tadi mungkin orang-orang yang menjadi korban tidak tahu ya gitu. Karena kan yang belajar seperti ini rata-rata orang hukum atau orang yang memang belajar hukum seperti itu. Hak atas menuntut ganti rugi atau rehabilitasi. Biasanya kalau ini sih suka langsung sendiri ya dari negara gitu melalui lembaga tadi yang berkeadilan berarti dari pra adjudication atau pra peradilan biasanya suka langsung dikasih gitu hak untuk diperiksa perkaranya apabila sudah diajukan ke pengadilan. Rata-rata ini juga ini sih kayaknya cepat kalau udah masuk pengadilan seperti itu.
Nah, terus ada kenyataannya seperti apa sih? Ada in reality, in theory and in reality. Nah, seperti tadi kita kan udah membahas nih equity itu apa, equality itu apa, terus di Undang-Undang Dasar 1945 itu persamaan di hadapan hukum itu seperti apa gitu ya. Dasar-dasar hukumnya sudah jelas untuk kita seluruh masyarakat membantu menegakkan hak-hak manusia itu seperti apa ya, hak-hak persamaannya. Nah, tadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan in reality tadi. In reality tadi berarti kenyataan. Kenyataan tadi itu seperti apa sih? Ada teorinya tapi praktiknya tidak berjalan. Makanya ada misalnya ada akademisi berbeda tuh pendapat akademisi dan praktisi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ke mana Hilang? Rolling, Slide-nya. Mbah. Kenapa? Waktu. Waktu. Bisa ditu lagi gak? Nah, nah, yang ini tuh, nah, jadi sudah ada ya. Nah, sekarang ada kenyataannya. Kenyataannya itu akan disampaikan oleh Teh Selvi Oktaviani. Bagaimana sih nih kita melihat lapangannya itu, kondisi lapangan teori-teori hak warga negara itu kepada Teh Selvi dipersilahkan. Jadi, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pembahasan kenyataan hak persamaan hukum di Indonesia atau yang sering kita dengar equality before the law. Nah, asas equality before law di Indonesia ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 1. Dan beberapa peraturan perundang-undang lainnya seperti terdapat juga dalam KUHP, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kekuasaan Hakiman, dan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Lalu, dalam praktiknya, equality before the law ini dibuat sebagai pedoman agar seseorang dijamin status, hak, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, tanpa dipengaruhi nilai ras, agama, gender, dan lain-lain. Yang ketiga itu memiliki hak untuk diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum. Lalu, meskipun dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 itu telah memberikan jaminan secara konstitusional, kenyataan di lapangannya itu seringkali berbeda. Nah, berikut ini ada beberapa realistis atau kenyataan pengimplementasian equality before the law di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada diskriminasi dalam sistem hukum. Diskriminasi itu meliputi ras, agama, gender, dan status sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Misalnya itu ketika kelompok masyarakat adat yang sering kali menghadapi perlakuan hukum yang tidak adil. Selain itu, juga para perempuan yang sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam kasus-kasus tertentu. Next. Yang kedua, itu ada ketidakadilan dalam proses peradilan. Proses peradilan di Indonesia masih sering menunjukkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan seringkali dapat mempengaruhi hasil proses hukum melalui praktik-praktik yang koruptif, sementara warga yang kurang mampu dan seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Misalnya saja pada kasus Nenek Minah dan Nenek Sumiati yang mencuri pepaya. Bukan tanpa alasan mereka mencuri karena terdesak, karena mereka itu kelaparan, dan atas tindak pencurian tersebut mereka ini dituntut 2 tahun penjara yang dimana tidak seharga gitu dengan harga yang mereka curi gitu. Nah, dalam apapun tindakan pencurian itu kan suatu penyimpangan gitu ya, suatu kesalahan. Namun jangan lupa bahwa hukum juga harus mempunyai prinsip kemanusiaan. Yang ketiga itu ada korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penerapan atas persamaan di hadapan hukum. Korupsi ini menyebabkan munculnya hukum yang istilah hukum yang bisa dibeli gitu, di mana keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh suap dan kolusi. Lalu keempat, ada akses yang tidak merata
terhadap pelayanan hukum. Akses terhadap pelayanan hukum yang tidak adil eh akses terhadap pelayanan hukum yang adil masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat miskin. Banyak warga yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum atau layanan peradilan yang memadai sehingga mereka sulit mendapatkan bantuan atau layanan hukum. Contohnya itu dalam wilayah 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana secara wilayah geografis aja mereka tuh secara geografis, sosial, dan budaya, dan ekonomi juga mereka tuh kurang berkembang gitu, apalagi mengenai layanan hukumnya belum merata sehingga eh, masyarakat di wilayah 3T itu belum merasakan pemerataan hukum seperti apa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Selfie yang sudah menjelaskan mengenai reality-reality atau praktik-praktiknya dari teori-teori hak persamaan di hadapan hukum tadi. Ada 4 ya yang menjadi general masalah tantangan hambatannya tuh. Tadi diskriminasi masih sering ada ya. Yang paling besar itu adalah diskriminasi ras dan ras dan kekuasaan tadi, status sosial sih, ras dan status sosial gitu. Kemudian ketidakadilan dalam proses peradilan ini yang paling banyak kayaknya ketidakadilan dalam proses peradilannya tadi gitu. Kadang putusan hakim dianggap tidak adil, tidak sama, tidak sesuai. Padahal misalnya itu tuh nggak sebanding kata tes Helpi tadi ya, yang padahal nyurinya 2 tahun. Tapi kan tetap ya katanya itu tuh kesalahan, kesalahan tuh harus dihukum. Tapi tetap aja ada pengampunannya, ada alasan pemaaf dan pembenarnya. Tapi yang jelas di sini tuh adalah persamaan tadi loh, persamaan dan kesamaan tadi. Rata-rata sebenarnya yang kalau misalnya di kasus Nenek Minah dan Sumiati ini tuh yang kita highlight itu sebenarnya bukan tadi yang dia di penjara, tapi bagaimana sih sebenarnya para penguasa-penguasa tadi memberikan putusan itu tuh kadang tidak adil gitu loh. Sedangkan misalnya makanya ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. Sedangkan ke orang-orang makanya yang terbaru ada kasus tentang yang anak anggota DPR menganiaya pacarnya hingga tewas, dia baru berapa bulan udah dibebaskan katanya KUHP, keluar uang habis perkara seperti itu ya. Jadi kayak seperti gitu. Nah, itulah stereotip-stereotip, stigma-stigma tadi yang harus kita hilangkan teman-teman. Apalagi next time kita sebagai misalnya calon-calon orang sarjana hukum yang mengetahui hukum, ya kita hendaknya menegakkan hukum tadi yang sesuai agar terjadi persamaan dan kesamaan tadi loh. Mau itu suga nenek-nenek, mau apa gitu kan, tetap kan kan maupun itu nenek-nenek, kalau kita melihat ih kasihan kok nenek-nenek dipidana sih gitu kan, kayak kan apa kasihan ya tadi kalau misalnya prosesnya sudah pidana, sudah masuk, sudah sah, sudah masuk pengadilan dan bisa diproses, ya mau itu nenek Minah, mau itu nenek Sumiati, mau itu nenek saya, mau itu nenek Zahra, ya dipidana. Kalau dia ternyata terbukti melakukan kesalahan ya harus dipidana. Cuma tadi ada alasan-alasan pembenar, ada alasan-alasan pemaaf. Makanya kan Nenek Mina dan Nenek Sumiati ini dikasih alasan pembenar dan pemaaf gitu. Makanya ultimum remedium. Ya udahlah pidana tuh yang akhir. Ya kalau misalnya masih bisa diselesaikan secara restoratif justice, kekeluargaan, ya udah diselesaikan. Makanya sebenarnya untuk kejahatan-kejahatan kategori mana sih yang berhak dipidana dan memang dampak-dampaknya seberapa besar seperti itu kan. Justru makanya harusnya kata hakim kan ya, yang Nenek Mina ini dikasih disumbang sama perusahaan, bukannya malah dituntut karena dia kelaparan. Sebenarnya kalau dia orang muslim gitu, muslim yang beriman dan bertakwa gitu ya, yang punya perusahaan itu, dia ngapain gitu ya ke pengadilan, bahkan dengan muslimnya aja dia udah paham bagaimana sih dia harus memperlakukan manusia tadi sendiri dalam agama aja. Yang paling utama itu adalah tetangga dan kerabat. Kalau Nah, jadi mohon maaf ya terputus tadi rekan-rekan Ibu, soalnya tadi waktunya habis. Nah, seperti itu ya, tadi ada kenyataan-kenyataan yang sudah disampaikan oleh saudari Selvi terkait apa saja sih reality-realitinya dari teori-teori seseorang itu berhak mendapatkan persamaan di dalam hukum tadi. Nah, ada yang korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Nah, ini juga menjadi hambatan yang terbesar ya. Jadi tadi KUHP tadi kasih uang habis perkara. Jadi sebenarnya kita bisa membuktikan dengan mencobanya sendiri, tapi masa iya kita harus melakukan tindak pidana. Nah, untuk
yang nomor 3 ini sebenarnya susah juga sih diatasi karena gratifikasi tadi sudah menjadi culture atau budaya. Tapi kalau di pengadilan itu sudah ada ya. Kalau misalnya kita tahu ada bukti yang jelas dan lain sebagainya, kalau terbukti hakimnya dan jaksanya, terutama hakim sih, majelis hakim di pengadilan yang terbukti gratifikasi atau menerima suap sehingga berpengaruh kepada proses peradilan dan keputusan, itu udah ada layanan pengaduannya langsung ke pusat kalau nggak salah tuh ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu dan education juga kepada orang-orang supaya jangan takut dan selalu aware bahwa kita itu berhak mendapatkan kepastian di hadapan hukum, jaminan di hadap hukum, hak-hak persamaan di hadap hukum yang lain gitu. Kemudian yang terakhir ada akses yang tidak merata terhadap layanan hukum. Benar tadi kata TSLP bahwasannya tadi itu apa TSLP 3T apa sih? 3 tuh. Tertinggal, terdepan, sama terluar. Oh iya, tertinggal, terdepan, sama terluar. Itu biasanya di kawasan-kawasan atau di daerah-daerah terpencil gitu ya. Mungkin di daerah-daerah terpencil itu jarang nggak sih? Maksudnya, kalaupun pidana, bukan pidana palingnya mencuri-curi singkong tadi. Kebetulan aja kayaknya yang si mencuri singkong itu adanya perusahaannya di kampung-kampung kayaknya. Misalnya kan kayak banyak tuh perusahaan batu bara di Jampang Tengah atau banyak perusahaan batu bara di daerah Jampang ke dalamnya yang memang itu memang sangat kampung dan desa gitu loh yang orangnya aja yang bukannya tes sapi juga dan teman-teman itu di Badan Eksekutif Mahasiswa itu kan di kampung apa itu yang tentang human sadar hukum human trafficking di mana itu? Iya, di Galuyu. Nah, di Margaluyu yang kayak gitu. Nah, jadi mungkin orang gak kepikiran ke situ gitu. Jadi untuk menegakkan hukum di situ tuh ya tadi gitu. Jadi sebenarnya sangat kecil mungkin kejahatan-kejahatan bukan berarti artinya kejahatan itu tidak berarti ya untuk dipidana, tetapi tadi bagaimana proses pemerataan tadi tuh sebenarnya sangat sulit tuh tadi karena mungkin ranah-ranah yang di pusat aja dan daerah-daerah yang berkembang aja udah cukup ribet dan kompleks apalagi masuk ke yang apa itu namanya desa-desa tadi. Nah, makanya justru yang harus dibalik itu yang harus di education, yang harus sadar hukum. Makanya ada istilah hukum itu non fiksi, artinya fiksi hukum itu semua orang dianggap tahu hukum, walaupun itu bukan sarjana hukum atau dia gak belajar di hadapan hukum gitu loh. Makanya kita ada undang-undangnya, diundang-undangkan, perlu adanya education. Makanya tadi ya kita pengabdian ke masyarakat. Sebenarnya bukan kita aja yang sebagai mahasiswa, tapi perlu tadi ada education bagaimana sih? Kayak misalnya kan ya rata-rata di kampung saya itu di Jampang ada saudara gitu ya. Si motornya teh motor apa disebutnya teh Ref? Bodong ya. Kayak gitu yang nggak ada BPKB yang kayak gitunya tuh. Yang Ya, bodong. iya gitu. Nah itu tuh Yatim piatu. sebenarnya dianggap hal terbiasa karena apalagi kalau kita misalnya mau melakukan kejahatan atau hal-hal yang melanggar di kawasan atau di daerah terpencil pasti nggak akan ada polisi. Maksudnya dalam artian nggak akan ada tuh minim peluangnya kecil gitu. Pasti mereka kayak santai nggak akan ada polisi. Nah tadi stereotip tadi, paradigma tadi, kerangka berpikir tadi. Nah seperti itulah. Jadi sebenarnya kesimpulannya bahwa hak persamaan di hadapan hukum itu adalah hak-hak yang berhak didapatkan oleh seluruh masyarakat warga negara, apalagi dengan negara kita ini negara hukum. Kata siapa negara hukum? Tadi sudah tertuang di Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 negara kita adalah negara hukum. Yang negara hukum itu ciri-cirinya adalah adanya penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dibagi lagi, ada hak asasi manusia biasa dan yang berarti dia dari Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat dan ada hak warga negara. Nah, hak warga negara tadi dan hak asasi manusia Tuhan tadi diintegrasikan. Nah, bagaimana sih kita selaku orang seluruhnya berstatus sosial apapun itu memanfaatkan hak tadi, menegakkan tadi ya. Kalau kita berarti berhak menerima, bagaimana kita caranya untuk bisa mendapatkan hak kita tadi di hadapan hukum. Kemudian bagaimana kita memberikan hak orang lain agar orang lain tadi sama haknya di hadapan hukum tadi tanpa membeda-bedakan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain yang mungkin menonton video kita, kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau sesi diskusi yang bisa nanti dikirim ya melalui grup chat yang sudah disediakan atau bisa juga nanti menghubungi salah satu kontak nih baik kepada Reva Ashari, ke Teh Selfie, terus Revian, Teh Zahra dan lain sebagainya untuk membahas mengenai dan lain sebagainya.
kayaknya saya rasa udah cukup nih terkait hukum dan hak asasi manusia yang membahas tentang hak asasi manusia di hadapan hukum itu seperti apa, supaya orang-orang nggak lupa, supaya orang-orang nggak salah juga seperti itu ya. Cuma ada satu yang mau di-highlight bahwasannya irasional sendiri gitu, dalam artian ada perbedaan yang sifatnya berdasarkan waktu tadi seperti kualitatif, misalnya ada anak polisi yang ditilang dia dibebaskan atau dipercepat atau beda dengan yang lain gitu kan. Nah, itu juga ada kasus-kasus yang seperti itu ya, tetapi kita memandangnya harus komprehensif. Menurut ahli hukum tata negara, kalau kita mau membedakan sesuatu itu ada yang sifatnya proporsional dan rasional. Artinya proporsional dan rasional ini harus ditempatkan pada tempatnya. Artinya tadi ya keadilan tadi, equality tadi. Sedangkan equity ini menempatkannya yang tadi, bagaimana sih seseorang ini untuk menempatkan satu kesatuan tadi agar seluruh manusia itu diperlakukannya sama di hadapan hukum. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang lagi yang mau disampaikan, ditambahkan? Sudah cukup ya, 36 menit ini kita habiskan dengan berdiskusi bersama teman-teman. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan rekan-rekan audiensi juga, penonton juga, viewers juga bisa menambah manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Mungkin cukup sekian. Saya Siti Nuh Batu Najwa selaku moderator, serta rekan-rekan saya ada Teh Selpi, ada Teh Zahra, ada Revian, dan ada Reva. Ya, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, baik dari segi imaterial dan material, perbuatan atau dan lain-lain. Terima kasih ya. Kita tegakkan keadilan bersama-sama karena siapa lagi yang bukan menegakkan keadilan kalau bukan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.